saya dari TIA semester 7. Sebelum saya menjelaskan ataupun memaparkan dari isi judul proposal saya, terima kasih kepada Bapak Dekan telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan ataupun memaparkan isi dari proposal saya yang sudah saya buat dari hari kemarin. Sebelum saya membuat PPT ataupun membuat video ini, sebelumnya saya sudah membimbingan kepada Ibu Hoi dari bab 1, bab 2, bab 3 nya sudah bimbingan. Alhamdulillah respon beliau sangat bagus. Kata beliau, sistem pendukung keputusan pemberian bonus pada pelanggan di toko online itu bagus katanya untuk meningkatkan minat dari customer. Di halaman pertama itu latar belakang. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh para pengusaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Berhasil tidaknya perusahaan yang dapat dilihat dari perkembangan volume penjualan atas produk yang dijual. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Karena di era COVID-19 ini yang mana perekonomian menurun dan penjualan barang pun menurun, banyak perusahaan ataupun pertokoan itu saling meningkatkan penjualan tersebut dikarenakan perekonomian yang sangat menurun. Jadi minat dari customer itu menurun. Jadi sejak saya bekerja di toko tas tersebut, bukannya sekarang ataupun kemarin-kemarin sudah kalau menurut saya pribadi itu tidak ada peningkatan dari penjualan budget dari per tiap bulannya ataupun budget dari per minggunya. Jadi saya mengapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan supaya minat dari customer itu meningkat, itu membeli barang-barang yang sudah disediakan di toko, khususnya di toko bekas tersebut. Di dalam pemberian bonus di sini ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu intensitas kerja, total belanja, lama menjadi konsumen, ketepatan pembayaran, dan total retur. Dari beberapa kriteria tersebut menghasilkan output berapa bonus yang diperoleh. Jadi untuk customer yang sudah dipilih nanti yang akan mendapatkan bonus harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dari toko tersebut. Yang pertama itu intensitas belanja, yang kedua itu total belanja, lama jadi konsumen, dan ketepatan pembayaran, dan total retur. Sebelumnya total retur yaitu yang disebut dengan total retur tersebut, misalkan saya beli barang tapi barangnya tersebut tidak terjual, maka bisa ditukar dengan barang yang lain, yaitu retur namanya. Dari permasalahan tersebut saya membuat sistem ini akan menentukan pelanggan terbaik yang akan diberikan bonus menggunakan HP Analytical Heuristic Process. Teknik tersebut mendukung proses pengambilan keputusan, bertujuan untuk menentukan siapa yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Nah, di sini poin yang pertama
rumusan masalah bagaimana penerapan sistem mendukung keputusan pemberian bonus di pelanggan toko Mumtaz menggunakan AHP analika untuk proses. Nah, poin yang kedua, batasan masalah. Metode yang digunakan adalah metode AHP. Sistem ini berbasis web bukan Android. Kriterianya seperti yang digunakan yaitu total belanja, lama jadi konsumen, ketepatan pembayaran, intensitas belanja, total retur yang dikembalikan, total pembelian barang yang tidak terjual dan ditukar dengan barang yang lain, itu total retur. Nah, tujuan di sini untuk menentukan pelanggan terbaik yang berhak mendapat bonus di toko Mumtaz. Nah, jadi mengapa saya mengambil judul ini? Untuk menentukan pelanggan terbaik. Jadi menggunakan HP dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari toko kami. Nah, pemanfaatannya bisa membantu semua investasi perusahaan toko Mumtaz dalam menentukan pemberian bonus pada pelanggan, mempermudah dalam menentukan pemberian bonus pada pelanggan. Jadi pemanfaatannya membantu instansi atau perusahaan baik khususnya di toko Mumtaz. Nah, bukan hanya di toko Mumtaz, bisa diaplikasikan di toko-toko yang lain. Landasan teori sistem pendukung keputusan. Di landasan teori ini, sistem pendukung keputusan itu merupakan sistem alternatif yang menyediakan informasi pemodelan yang memanipulasi data. Sistem menggunakan untuk membantu mengambil keputusan struktur mengembangkan pada tahun. Nah, di sini poin B itu bagian-bagian dalam SPK, itu yang pertama data internal eksternal, manajemen data, dan manajemen modal, manajemen pengetahuan, dan terakhir antarmuka pemakaian. Nah, di sini pengertian ataupun penjelasan ataupun yang disebut dengan AHP. Di sini yang disebut dengan AHP adalah teknik untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan pilihan terbaik. Beberapa alternatif yang diambil AHP mengembangkan pada tahun 1970-an yang telah mengalami perbaikan dan pengembangan dalam struktur permasalahan pengambilan keputusan ataupun struktur AHP di sini. Nah, jadi yang disebut dengan AHP itu perkembangan, yaitu proses keputusan yang bertujuan untuk menentukan pilihan mana yang terbaik dan mana yang terbaik dari yang terbaik. Jadi proses AHP ini pengambil yang bertujuan untuk menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif. Nah, di sini poin yang selanjutnya, prosedur pengolahan data AHP. Poin yang pertama, menentukan kriteria, menyusun kriteria dalam bentuk metrik berpasangan, menjumlah metrik kolom, menghitung nilai elemen kolom kriteria rumus. Nah, menghitung nilai proses dan rumus per jumlah metrik baris hasil. Langkah keempat, dan hasilnya dibagi menjadi jumlah kriteria. Menentukan alternatif untuk menjadikan pemilihan, menyusun alternatif yang telah ditentukan di dalam metrik berpasangan masing kriteria. Menghitung nilai prioritas alternatif masing-masing alternatif dengan rumus seperti langkah 4 dan 5. Untuk menguji konsistensi setiap metrik berpasangan alternatif dengan rumus masing-masing elemen metrik berpasangan pada langkah 2 dikalikan dengan nilai prioritas kriteria hasil masing-masing database, kemudian dibagi menjadi masing-masing nilai prioritas kriteria sebanyak 1, 2, 3 dan lain-lain. Nah, menghitung lama max dan rumus, dan selanjutnya masing-masing metrik dijumlah per kolomnya. Hasil akhirnya prioritas yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan skor tertinggi. Ya, terus